eh, terlambat karena tadi masih perjalanan dari rumah sakit sampai rumah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hari ini kita akan sedikit membahas kalau kemarin kita melihat persiapan atau asuhan keperawatan pre-dialisis. eh, Hari ini kita akan membahas terkait asuhan keperawatan intrahemodialisis. Jadi, sebelumnya saya untuk melangkah ke materi, saya mohon izin menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman yang merayakan ya. Jadinya kemarin sempat liburan Idul Fitri ya. Mungkin selama saya mengajar masih ada kekurangan dan hilaf saya untuk menyampaikan sesuatu yang kurang. Jadi, matur suwun. Selanjutnya saya mohon izin share untuk materi kali ini ya. Sudah kelihatan ya materi saya ya Bapak Ibu semuanya ya. Di mana hari ini membahas terkait asuhan keperawatan di intrahemodialisis. Jadinya di dialisis itu ya kami ada ya, maaf. Kita ada asuhan ya pemberian asuhan sebelum dialisis kita lakukan atau kita sebut hemodialisis, intradialisis jadinya saat kita melakukan tindakan hemodialisis tersebut sampai melakukan evaluasi tindakan tersebut kita sebut asuhan keperawatan intrahemodialisis dan akhir nanti pengawasan atau evaluasi setelah hemodialisis kita sebut asuhan keperawatan post hemodialisis. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih proses hemodialisis itu berjalan saat hemodialisis. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini di center-center hemodialisis itu harus memastikan bahwa tindakan hemodialisis yang akan kita lakukan itu aman atau safety bagi pasien, safety bagi petugas, terus adekuat, ya, atau yang kita sering sebut optimal setelah tindakan dialisis, maka itu kita memerlukan beberapa tahapan. Di mana tahapan yang awal kita harus memastikan connecting tipe yang akan kita gunakan. Nih, di sini ada beberapa pilihan seperti connecting di kateter ya, yang kita sebut kateter atau bahasa namanya sering kita sebut CDL, kateter double lumen ya. Di sini yang udah terpasang itu apakah aksesnya itu lancar, terus tidak ada infeksi itu dipastikan di saat connecting ya pada connecting. Terus yang kedua adalah fistula atau yang sering kita sebut avesan atau simino ya. Di sini dilakukan proses pembedahan untuk mengconnecting antara arteri dan vena. Di fistula ini sebelum melakukan tindakan hemodialisis kita salurkan, kita alirkan ke luar ya aliran pembuluh darah kita keluarkan, kita harus memastikan tipe connecting ini. Apakah ada sumbatan, apakah yang kedua ada infeksi di daerah akses tersebut atau tidak. Bila aman ya. Bila aman ya, kita juga akan memastikan apakah pompa darah atau blood pompa itu ya yang akan kita keluarkan itu bisa berjalan dengan baik. Maka itu yang kedua, setelah dipastikan connecting tipe ini, kita harus memastikan mesin hemodialisis. Ya, kemarin kita sudah bahas hemodialisis sebelum HD harus dilakukan disinfektan, yang kedua kalibrasi ya. Di sini harus kita pastikan juga apakah
akses darah yang keluar dari sistemik tubuh ini setelah dilakukan dengan mesin bisa berjalan dengan lancar, aman dan tidak ada kendala. Oke. Selanjutnya yang kita pastikan adalah prosesnya. Proses selama HD ini setelah darah kita alirkan ya, saya pakai ini aja jelas. Ya. Setelah darah aman melalui sini mesin, terus kita kembalikan ke dalam tubuh itu dalam keadaan aman dan tanpa infeksi. Ya. Di sini yang kita pastikan adalah pasiennya, ya. Yang kedua mesin hemodialisis dan aliran ini, dan yang ketiga adalah di dialiser. Proses dialiser ini apakah proses dialisis difusi, ultrafiltrasi, ataupun konveksi itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Atau bahkan bisa terjadi malah pasiennya kita menjadi perburukan. Nah, maka itu kita harus melakukan asuhan keperawatan di intrahemodialisis ini untuk memastikan keamanan dan optimalisasi suatu proses hemodialisis. Oke. Bapak Ibu, di sini saat kita menjalani intrahemodialisis, yang akan kita lakukan adalah monitoring, memastikan proses itu safety, ya, dan berjalan lancar. Yang kedua, pastikan tidak ada komplikasi, baik itu komplikasi non teknis di intrahemodialisis atau komplikasi teknis di intrahemodialisis. Nah, kali ini saya akan membahas apa sih yang harus kita monitoring selama HD, apa sih kendala-kendala atau komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi di saat intrahemodialisis, ya, baik itu komplikasi yang teknis ataupun yang non teknis. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama adalah monitoring. Selama kita lakukan tindakan hemodialisis, di intrahemodialisis kita pastikan akan melakukan monitoring. Jadinya kalau dulu saat kami perawat HD baru itu saya beranggapan, udah yang penting kalau perawat HD itu enak. Setelah nyuntik bisa ditinggal ngopi atau ditinggal jalan-jalan kemanapun dan bisa disantai. Ternyata tidak. Saat proses hemodialisis itu berjalan atau intrahemodialisis itu ternyata hal-hal yang krusial itu bisa terjadi. Makanya mungkin bisa terjadi perburukan kondisi ya, mungkin bisa terjadi error pada mesinnya, mungkin pada air bakunya, itu bisa terjadi. Maka itu saat monitoring intrahemodialisis yang kita pastikan adalah pastikan teman-teman melakukan monitoring ke pasien. Yang kedua, memastikan teman-teman kita, perawat-perawat HD itu melakukan monitoring di mesin hemodialisis. Baik itu di mesin hemodialisisnya atau pada mesin water treatment-nya. Kita pastikan. Nah, saat hemodialisis yang perlu kita monitoring pada pasien yaitu pastikan teman-teman melakukan tanda-tanda vital, pengukuran tanda vital dan gula darah apabila pasien kita mengalami riwayat diabetes. Ingat ya, teman-teman, 20% pasien yang menjalani hemodialisis bisa mengalami hipotensi. Karena akibat dari suatu efek ultrafiltrasi. Contoh nih, pasiennya HD, ya, berat badannya 60. Kita akan menarik atau memfiltrasi kurang lebih 2-3 liter cairan. Nah, saat dialisis itu berjalan, ternyata penarikannya begitu cepat, pasiennya akan mengalami hipotensi, karena akan mengalami shock, hipovolemik seperti itu. Ya, maka itu kita harus lakukan, ya, yang pasti 20% pasien yang menjalani hemodialisis bisa mengalami hipotensi. Ya, yang kedua, 30% pasien hemodialisis yang punya riwayat DM berisiko terjadi hipoglikemi. Maka itu sangat penting ini teman-teman melakukan pengukuran tanda vital. Yang kedua, pemantauan kecukupan pemberian antikoagulasi. Oke. Waktu pertemuan yang lalu kita membahas antikoagulan. Antikoagulan ini berfungsi untuk mengencerkan darah, ya kan gitu, mengencerkan darah supaya proses hemodialisis itu tidak terjadi pembekuan.
Oke, tapi jangan sampai pemberian antikoagulan itu berlebih, ya. Harus berdasarkan tadi berat badan pasien, waktu lama pembekuan darahnya. Nah, kalau kita tidak melakukan pemantauan dengan baik, kemungkinan pasien kita malah menjadi perdarahan, ya, perdarahan hebat, baik itu mungkin dari terjadi milena atau terjadi perdarahan yang pada anggota tubuh yang lain itu bisa terjadi. Maka itu kita harus pantau kecukupan pemberian antikoagulan tersebut. Oke, selain kelebihan pemberian antikoagulan, juga kemungkinan bisa nggak kita memberi antikoagulan yang kurang? Ya, ternyata waktu pembekuan perdarahan pasien ini pendek. Kita memberikan antikoagulan yang minimal. Nah, kemungkinan malah terjadi tadi namanya clotting atau pembekuan pembuluh darah. Nah, itu harus kita lakukan pemantauan. Yang ketiga adalah observasi respon pasien. Oke. Tindakan hemodialisis ini kita lakukan dengan berbagai risiko. Yang pasti bisa terjadi perubahan respon pasien yang sering berubah-ubah. Nah, maka itu kita lakukan observasi. Kami sering mendapat ya pasien saat HD, pas awal kita enak. Kita tarik cairan 15 menit pertama, dia merasa nyaman. Tapi tiba-tiba 30 menit selanjutnya pasien mengalami sesak nafas yang hebat. Nah, itu lakunya kita harus melakukan observasi terhadap respon pasien. Yang ketiga, yang keempat adalah catat status perubahan, baik itu gejala fisik ataupun mental, ya, penurunan kesadaran. Nah, ya, selanjutnya kita lakukan pencatatan status perubahan. Setiap ada perubahan kondisi, baik itu gejala fisik ataupun perubahan kondisi mentalnya, ya, psikisnya, ataupun kita harus catat status perubahan. Yang selanjutnya adalah mengenal tanda awal respon pasien. Ini kita lebih mengenal early detection, ya. Bila tidak sesuai dengan tindakan hemodialisis, kita harus lihat apakah pasien setelah kita lakukan tindakan dialisis itu ada nggak gejala-gejala awalnya responnya. Itu harus dipantau. Yang keenam, monitoring pasien ini untuk memastikan kita melakukan pencegahan daripada pasien mudah mengalami perburukan, ya. Beberapa terjadi pasien itu mengalami penurunan, tapi perawat-perawat tidak lakukan monitoring nih secara kontinu, ya. Nah, tiba-tiba pasiennya shock. Nah, harusnya itu bisa kita hindari kalau kita melakukan monitoring pasien secara periodik, ya. Terus yang pasti kita lakukan juga yang terakhir adalah observasi area akses vaskuler. Tadi saya pada awal kita membahas bahwa yang perlu disiapkan adalah akses vaskulernya. Apakah itu menggunakan kateter dari atau pasien kita menggunakan Avesan, ya, atau Simino. Nah, kita harus memastikan area tersebut. Apakah ada sumbatan, apakah kateter debulumennya tertekuk, itu harus kita observasi. Apakah terjadi pembengkakan, itu juga harus kita observasi. Ya. Oke, teman-teman, itu terkait monitoring pasien. Yang kedua adalah monitoring proses hemodialisisnya, yang itu di sirkulasi darahnya. Kita harus melihat di mesin hemodialisis itu adalah kecepatannya. Kita kok monitoring kecepatannya, kecepatan aliran darahnya, blood pump-nya itu berapa sih? Karena satu, kalau teman-teman melakukan monitoring di KIBI ini, kecepatan aliran akan berpengaruh pada adekuasi hemodialisis. Ada nih teman kita melakukan tindakan hemodialisis, ternyata KIBI-nya masih di angka 100 sampai 150. Adekuasi tidak. Ternyata setelah kita hitung dengan aliran tadi 100 sampai 150 ml per jam, ya, itu tidak mendapatkan tindakan hemodialisis yang adekuat. Maka itu harus dihidupin dalam tindakan. Maka itu harus kita lakukan monitoring. Yang kedua, rekomendasi, ya, di tindakan hemodialisis ini, KIBI diberikan setengah dari KIDI yang diberikan. Contoh kalau kita melakukan KIBI
di 500 ya minimal ya kecepatan darahnya itu rata-rata itu 200 sampai 250. Itu rekomendasi yang bagus. Yang ketiga adalah perlu diperhatikan kecepatan aliran darah ini dipengaruhi oleh akses vaskuler. Pada akses vaskuler yang terjadi sumbatan atau stenosis ya, pembuluh darahnya kecil atau kateter doblumennya ada pembekuan, itu bisa mempengaruhi kecepatan aliran darah. Yang selanjutnya monitoring sirkulasi daerah di aliran vena, ya, di mana aliran vena ini darah akan kita kembalikan ke dalam tubuh pasien. Teman-teman harus memastikan lakukan monitoring sirkulasi itu yang pertama adalah perangkat udaranya. Perangkap udaranya itu berjalan dengan tenda atau air trap ya, perangkap udara pada sirkulasi darahnya. Ya, terus detektor udaranya menyala atau tidak, itu harus teman-teman pastikan karena tempat ini kemungkinan bisa sebagai masuknya udara. Karena tadi kalau udara dalam darah masuk ke dalam tubuh kita akan mengalami yang kita sebut namanya emboli kan. Kalau emboli itu udah masuk di dalam tubuh, kalau cuma kurang dari 1 mili gak apa-apa, tapi kalau 1 cc bahkan lebih dari 1 cc, pasien akan mengalami kolaps kan gitu. Bahkan bisa hal yang tidak kita inginkan yaitu kematian bisa juga terjadi ya. Nah, maka itu tempat kemungkinan masuk udara itu harus kita pastikan. Yang pertama jarum arterinya nih, teman konektornya itu dipasang dengan benar atau tidak. Terus segmen di sela prapompa darah ada nggak yang terbuka, itu harus ditutup. Nah, pada kateter venous juga terbuka atau tidak itu harus dipastikan. Nah, yang perlu dipastikan juga pada infuset atau botol infus, jangan sampai saat tindakan hemodialisis berjalan cairan infusnya kosong. Nah, itu bisa. Yeah. Terus syarat dengan udara. Nah, di sini ada detektor yang pada mesin tadi ya. Ada detektor untuk mendeteksi ada enggak udara yang masuk di pembuluh darah itu ya. Kalau detektor udaranya ini mati ya kita kemungkinan potensi besar bisa mengalami embolitas. Ya. Ya. Nah, teman-teman selanjutnya kita di mesin itu ada tekanan akses vaskuler ya, di mana yang kita sebut ada monitoring tekanan akses itu bisa kita lihat di arteria pressure atau vena pressure, tekanan pada venous ataupun pada arteri. Nah, apabila terjadi high venous pressure, tekanan pembuluh darahnya tinggi, ya teman-teman bisa mencari penyebabnya. Apakah penyebab pada high venous pressure itu yang terjadi adanya clotting pada dialiser atau pembuluh darah venanya atau avesannya, AV bloodline-nya ya, pembuluh darah atau venusnya, ada nggak clotting, teman-teman bisa lihat. Yang kedua dilihat juga pada venous line-nya, ada nggak yang terhambat, mungkin kinkin atau terlipat atau terklaim, itu harus dipastikan. Terus yang selanjutnya kita lihat pada akses outlet-nya, apakah ada edema bengkak pada akses outlet-nya atau tidak ya, teman-teman. Terjadi nekuk enggak tangannya, karena itu bisa mengakibatkan high venous pressure. Oke, selanjutnya pada arteri pressure-nya mengalami low artery pressure. Itu bisa terjadi akibat adanya clotting pada pembuluh darahnya atau arteri lainnya yang menuju blood pump-nya. Kemungkinan juga adanya yang terlipat atau terklem pada arteri lain. Nah, selanjutnya apakah pasiennya ya cardiac output-nya kecil. Contoh nih pasien kami yang menjalani hemodialisis mengalami kardiomegali ya. Output pompa darahnya di dalam tubuhnya juga kecil lah, itu bisa mengalami. Atau kemungkinan ada nih permasalahan pada akses inletnya nih. Akses inletnya ternyata alirannya begitu kecil
karena terjadi stenosis, kekakuan arteri sklerosis ya pada pembuluh arterinya. Itu kan jadi aliran darah di situ akan mengalami lebih kecil outputnya. Okay? Nah ini perlu diwaspadai teman-teman untuk monitoring tekanan akses vaskuler, yaitu high venous ataupun low artery pressure. Selanjutnya ini tanda yang sering terjadi ya teman-teman ya, terjadinya clotting atau pembekuan darahnya ya. Kalau teman-teman di tindakan hemodialisis ini salah satu komplikasi yang yang sering terjadi ya. Ibu ini iki mungkin rasane. Oke, bisa kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, clotting atau pembekuan darah ini ya sering terjadi pada proses hemodialisis ya. Ini salah satu komplikasi yang non teknis yang sering terjadi yaitu clotting. Clotting itu tandanya biasanya teman-teman akan melihat dialisernya warnanya lebih gelap, baik itu secara menyeluruh ataupun sebagian. Nah, biasanya kan teman-teman bisa melihat antara dialiser dan bloodline-nya lebih gelapan mana ya. Biasanya dialisernya warnanya lebih gelap. Itu tanda-tanda. Yang kedua, bila teman-teman bilas dengan NaCl, dialisernya tetap gelap. Maka itu kemungkinan di dalam dialiser itu terjadi pembekuan. Yang kedua adalah terjadi peningkatan tekanan tadi. Arteri venusnya meningkat, venous pressure-nya meningkat. Lah itu kemungkinan terjadinya peningkatan tekanan. Itu kalau gitu kita mengalami clotting. Nah, beberapa penyebab terjadinya clotting biasanya adanya adekuasi antikoagulannya tidak adekuat, terus ada gangguan pembekuan. Teman-teman sering melihat melakukan pemeriksaan PTT-APTT ya, kita lihat apa enggak pasien kita mengalami gangguan pembekuan apa tidak. Pompa darah bisa berhenti dengan lama karena kita tidak melakukan monitoring secara periodik tadi ya. Jadi diamkan ya, pasti mengalami clotting. Terus kecepatan pompa darah yang rendah itu bisa menyebabkan clotting, atau pada pasien-pasien yang mengalami polinemia itu potensial menyebabkan menjadi clotting. Ya. Nah, selanjutnya pada mesin hemodialisis kita bisa melihat ya di monitoring itu pada mesin ada positive pressure-nya ataupun negative pressure, arteri pressure-nya ya, venous pressure itu bisa kita lihat di monitoring. Nah, yang selanjutnya tadi sudah kita jelaskan ya terkait arteri pressure, venous pressure. Nah, selanjutnya kita bisa melihat lagi adalah blood flow rate-nya. Kaji ini insersi arterinya. Apakah kita melakukan penusukan di arteri itu dengan tepat, terus bloodline-nya ya kita lihat ada untuk kekuatan alirannya ya. Yang kedua kaji onset venanya dan monitoring tekanan vena itu untuk melihat proses infiltrasinya, terus keamanan bloodline ya yang kita pakai ya, jadinya kita harapkan bloodline yang kita gunakan juga berkualitas ya dengan baik. Jadinya pasti tadi klaimnya berjalan dengan baik, connectingnya tidak rusak ya. Itu untuk memastikan keamanan bloodline-nya. Terus yang ketiga adalah mengukur tekanan darah venanya, bisa ada di monitoring itu bisa kita lihat. Selanjutnya yang kita lihat juga ada transmembran pressure-nya atau TMP. TMP ini terjadi adanya perbedaan tekanan antara kompartemen darah dan kompartemen dialiser yang dibatasi oleh membran. Ya, harusnya transmembran pressure itu terjadi tekanan yang positif kan seperti itu ya. Tapi kita lihat nih, apakah TMP ini berjalan dengan baik atau tidak, itu bisa dilihat di monitoring mesinnya. Nah ini teman-teman kalau selanjutnya pada sirkulasi dialisat ya. Di sirkulasi dialisat tadi kita bahas sirkulasi darah. Selanjutnya sirkulasi
dialisat, yaitu proses pencampurannya, ya, asid, bikarbonat, dan air itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini kalau conductivity, ya, proses pencampuran itu kita lakukan monitoring harusnya di angka 12 sampai 16, ya. Itu yang standar. Tapi apabila kurang dari ini, dia akan mengalami low conductivity atau high conductivity bila melebihi dari 16. Nah, salah satu tanda-tanda low conductivity kemungkinan adanya cairan dialisat yang habis. Terus posisi pipa yang mengarah pada cairan dialisat tadi kurang tepat, ya. Terus pemakaian konsentrat tidak sesuai yang dianjurkan oleh mesin. Hati-hati kalau kita mengganti cairan bikarbonat ataupun asetat, ya, itu harus disesuaikan. Ada kadaluarsanya atau sesuaikan dengan posisi di mesin. Ya. Terus adanya kerusakan mesin yang tidak bisa melakukan pencampuran itu bisa mengalami low conductivity. Untuk high conductivity, salah satunya, oh iya, atau untuk high conductivity, kita lihat nih sistem pengolahan airnya, debitnya kurang atau tidak, ya, cairan konsentrat sesuai atau tidak, nah, itu bisa mengalami high conductivity, ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih gambar di sini, ya. Kalau low, mesin dehemodialisis akan mengalami alarm, ya. Terus kalau di normal, ya, dia bisa menjalani dialisis dengan baik, tapi kalau high juga akan mengalami alarm nih seperti ini. Dulu strong. Ya. Nah, ini monitoring di sirkulasi dialisat selanjutnya, ya. Selain tadi conductivity, yang kedua adalah kebocoran dialisernya atau yang kita sebut sering namanya blood leak. Di mana blood leak ini di mesin HD udah ada namanya detektor alarmnya. Kita pastikan di kompartemen dialisat tidak ada yang berwarna putih. Kalau itu berwarna putih, berwarna merah. Kalau itu ada warna merah di kompartemen dialisat, kemungkinan besar adanya kebocoran pada dialisat. Sebabnya kemungkinan adanya kerusakan membrannya sobek. Terus yang kedua, proses primingnya menggunakan tekanan yang begitu tinggi, ya, yang harusnya tekanannya maksimal 350, itu kita menggunakan sampai 600. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya robek pada membran tersebut. Oke. Di sini untuk kebocoran dialiser atau blood leak ini, ya, biasanya ada klasifikasinya yang kita sebut namanya Mayer leak, di mana adanya berdesak darah pada dialiser lain, ya. Terus minor leak, adanya hemastik. Kita bisa melihat kalau ada kebocoran secara minor bisa menggunakan hemastik test, ya, hemastik test. Tetapi darah tidak kita lihat secara kasat mata. Maka itu kita memerlukan alat hemastik test positif, ya. Terus ada yang kita sebut klasifikasi yang ketiga adalah alarm palsu. Mesinnya kita mendeteksi adanya darah, ya, pada sirkulasi dialisat. Tapi kita gunakan hemastik testnya, ternyata hasilnya negatif. Wah, kemungkinan itu adanya alarm palsu. Kalau alarm palsu itu kemungkinan yang rusak adanya komponen di mesin hemodialisis. Oke. Yang ketiga adalah suhu. Kita harapkan saat lakukan proses dialisis ini berjalan, suhunya harus sesuai dengan suhu tubuh pasiennya di antara rentang 36 sampai 39. Oke, yang keempat kita pastikan tidak ada katup yang bypass. Harusnya proses berjalan dengan baik, tapi ada yang di bypass, nah, itu percuma. Proses hemodialisisnya tidak akan menjadi adekuat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas, ya. Tadi kita monitoring, ya, baik monitoring di mesin atau monitoring pada pasien. Selanjutnya yang kita lihat adalah komplikasi. Saat proses hemodialisis berlangsung, potensi terjadi komplikasi itu besar. Yaitu komplikasi teknis hemodialisis ataupun komplikasi non hemodialisis. Nah,
Di kali ini kita akan membahas komplikasi teknis yang sering terjadi. Tadi beberapa yang kita bahas ya di sini untuk komplikasi yang teknis, kemungkinan terjadi emboli udara, hemolisis terjadi. Kalau blood leak tadi udah kita bahas, clotting udah kita bahas ya, nomor 5-nya emboli udara tadi udah ya. Terus udara dalam darah itu juga nanti. Terus hipoksemia dan masalah air ini yang akan kita bahas. Ini 1, 2, 7, 8 ini bisa terjadi ya yang kita tahu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sejak tahun 49 ya teknologi HD ini hemodialisis mengalami kemajuan, namun hemodialisis ini tindakan yang aman yang kita harapkan ya. Ya, semakin ke sini semakin safety, semakin tahun semakin safety. Tapi teman-teman masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian. Salah satunya beberapa komplikasi. Ya, hemolisis yang pertama. Hemolisis ini ternyata angka kejadiannya juga lumayan. Kurang lebih 2% tindakan hemodialisis berjalan itu mengalami hemolisis. Gejala subjektif yang sering terjadi pada kasus hemolisis ini adalah nyeri dada. Ya, pasien-pasien tiba-tiba mengalami nyeri, ya, gitu teriak, gitu. Pasiennya ngapa? Nyeri. Terus sesak nafas tiba-tiba nyeri daerah punggung atau nyeri daerah fistula. Itu secara subjektif pasien menyebutkan. Terus secara objektif, ya kita bisa melihat nih daerah outletnya berwarna ungu yang harusnya warna kemerahan tapi warnanya keunguan ya, itu harus hati-hati. Terus hematokritnya, HCT-nya mengalami penurunan. Kita cara tes laboratorium. Terus pasiennya tiba-tiba dyspnea, lemas, terus cardiac arrest. Itu salah satu kasus yang sering terjadi hemolisis. Ya. Oke, bagaimana sih kita menangani dan penyebabnya? Nah, salah satu kemungkinan yang bisa terjadi penyebabnya adalah suhu dialisatnya tadi terlalu tinggi. Suhunya kan harus kita kontrol, kita monitoring. Harusnya tidak boleh lebih tinggi dari suhu tubuh pasien kita kan gitu. Tapi dia suhu tubuhnya sampai 40, nah, itu bisa mengakibatkan hemolisis. Terus hipotonitas ya, jadinya darahnya. Terus yang selanjutnya adanya kontaminasi obat-obat disinfektan ya, yaitu formaldehid, natrium hipoklorit ya, kloramin atau nitrat itu kemungkinan atau ada tembaga di dalam sirkulasi dialisat ini bisa mengalami kontaminasi. Terus adanya malfungsi di mesin klem collarnya ya, tidak berfungsi dengan baik. Terus bloodline yang tertekuk dan terjadi kinking pada kateter double lumen. Nah itu beberapa penyebab yang hemolisis ya. Bagaimana kita melakukan tata laksana? Yang pasti kita harus menghentikan hemodialisis secara tersebut. Terus jangan masukkan darah yang udah keluar di dalam tubuh pasien untuk kita masukkan ke dalam tubuh pasien. Ya. Kalau udah keluar di sirkulasi ekstrakorporeal langsung kita buang. Karena itu berisiko mengalami hiperkalemia. Pantau beberapa gejala hiperkalemia ya. Dia mengalami acidosis, terus sesak napas hebat, dyspnea, itu salah satu tanda-tanda hiperkalemia. Ya, terus EKG, lakukan EKG, terus melakukan tanda-tanda vital dan tunda pemberian transfusi. Jadinya setelah kita hentikan, kita perbaikan kondisi pasiennya dulu ya. Ya. Yang selanjutnya blood leak. Ini tadi udah kita bahas sedikit. Blood leak adalah darah yang keluar dari membran semi permeabel ke sirkulasi di dialisat ya. Ini mungkin terjadi adanya robekan pada membran semi permeabel, tekanan yang terlalu tinggi pada dialiser ya, dan adanya kerusakan dialiser dari pabrik ya. Ini udah klasifikasinya udah kita bahas tadi, blood leak mayor, minor, dan blood leak small ya. Nah, apabila terjadi blood leak ini, teman-teman bisa melakukan ini tata laksana yang baik untuk blood leak mayor dan minor. Teman-teman harus menghentikan hemodialisis, jangan masukkan lagi darah ke dalam tubuh ya. Mulai hadir dengan dialisis baru atau bloodline baru, lakukan pengukuran cek laboratorium ya, baik itu
hemoglobin pasien dan lakukan desinfektan mesin. Untuk blood leak palsu atau blood leak semu, kemungkinan kita adanya lipid pada sensor blood leak-nya. Bisa kita bersihkan sensor di blood leak-nya. Yang kedua, adanya kerusakan mesin dan lapor engineering hemodialisis. Jadi setiap kami di tindakan di unit hemodialisis itu ada engineering atau teknisi mesin hemodialisis yang bisa kita lapori ya. Nah, ini clothing. Kemarin tadi sudah kita bahas sedikit clothing ya. Secara objektif bisa adanya warna yang lebih hitam pada dialiser ya. Terus tampak serat-serat darah pada membran semipermeabel bila kita bilas ya. Nah, tata laksananya teman-teman cuma memasukkan darah secara pelan ya. Tambahkan berikan antikoagulan baik itu heparin atau LMWH ya sesuai persetujuan medis ya, dan lakukan penggantian dialiser itu bisa, dan proses hemodialisis berjalan kembali. Ini clotting. Yang selanjutnya emboli udara, ini sangat bahaya teman-teman, jangan sampai teman-teman melakukan tindakan hemodialisis terjadi emboli udara ya. Itu beberapa tanda yang kita terjadi pasien emboli. Biasanya nih pada saat posisi duduk pasiennya tiba-tiba mempegangkan telinga, merasakan ada suara udara yang masuk ke dalam otak ya dengan cepat. Tiba-tiba pasiennya mukanya biru, sesak napas hebat, kejang dan tidak sadar. Pada posisi perlentang, pasiennya biasa yang mengalami cyanosis, batuk, tidak bisa keluar apapun ya, terjadi bunyi murmur, badan dan nyeri. Nah, tata laksananya pastikan kita hentikan HD, berikan oksigenasi, atau lakukan posisi tanda lentuk miring kanan, miringkan ke kiri, ya kita lakukan perbaikan kondisi dulu ya, perbaikan kondisi sebelum melanjutkan tindakan hemodialisis. Nah, ini hati-hati apabila kita mengalami emboli udara nih teman-teman. Terus ini first use syndrome. Ya, first use syndrome itu adalah beberapa gejala akibat penggunaan dialiser yang baru atau penggunaan tindakan hemodialisis awal ya. Biasanya disebabkan adanya reaksi hipersensitivitas dan reaksi dari zat-zat desinfektan mesin bahan habis pakai baik itu dialiser ataupun blood lainnya. Ya, itu hati-hati. Biasanya cara klinis pasien kita mengalami pruritus, urtikaria, lemas dan sesak. Nah, apabila terjadi first use syndrome ini, teman-teman lakukan ini pemberian oksigenasi, hentikan hemodialisis, beri antihistamin atau bronkodilator ini dengan persetujuan dokter ya, dan lakukan penggantian dialiser dan serta lakukan priming dengan baik. Terus ini kalau blood loss atau kehilangan darah ya, ini biasanya tadi sambungan blood line-nya lepas ya, fistulanya, konektor antara jarumnya lepas, itu hati-hati ya, bisa kehilangan darah. Oke. Nah, ini udara dalam darah, saya kira tadi udah ada bubble trap yang bisa kita lakukan eliminasi di sirkulasi ekstrakorporeal ya, dan pastikan kondisi darah yang akan masuk ke dalam tubuh, sirkulasi di dalam tubuh tidak ada udara ya, bisa kita lakukan eliminasi atau resirkulasi ini sebelum kita masukkan ke dalam tubuh pasien. Ini hiposekmia, di mana adanya penurunan PaO2 ya, terus dari sampai 20 mm Hg ya. Ini sangat bahaya ya. Terus water problem atau masalah-masalah kekurangan air ya. Biasanya ini harusnya pasien terpapar itu 16.000 sampai 32.000 air selama setahun ya. Kita pastikan mesin water treatment-nya harus bisa menghasilkan pure water ya, terus atau ultra pure water system. Nah, biasanya apabila ada masalah di air bakunya, itu disebabkan adanya kontaminasi ini. Pasien kita kok
bukan cuma satu dua pasien, tapi seluruh pasien kita kok mengalami demam mual, terus nyeri otot, hipotensi shock. Nah, itu kemungkinan adanya nih kontaminasi air ya yang terpapar ke zat kimia ataupun bakteri. Ya, itu kalau cuma satu dua kemungkinan karena kondisi pasiennya atau akses. Tapi kalau seluruh pasien hemodialisis mengalami ini kemungkinan adanya kontaminasi. Yang pasti kita sebagai perawat ataupun tenaga teknisi mesin HD ya harus lakukan pemeliharaan RO dengan baik secara rutin ya. Penggunaan ultrafur itu untuk filter yang ada di mesin HD ya kita sebut ultrafur atau filter di mesin HD itu harus kita ganti. Lakukan pemeriksaan laboratorium bakteria. Kalau di kami biasanya lakukan pemeriksaan endotoksin yaitu tiap sebulan sekali. Bahkan kita lakukan pemeriksaan kimia air itu setiap 6 bulan sekali. Nah, mungkin itu teman-teman untuk proses hemodialisis yang terjadi tadi ya. Di intrahemodialisis teman-teman harus memastikan proses HD safety, optimal, dan adekuat. Ya. Selanjutnya beberapa yang harus dimonitoring, baik itu monitoring pasien, monitoring di mesin hemodialisis, atau monitoring sirkulasi. Yaitu teman-teman harus dilakukan. Terus selanjutnya beberapa komplikasi yang terjadi harus dengan lakukan tindakan atau tata laksana dengan baik. Dan mungkin itu dari saya. Monggo ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya. Belum ada? Pak izin bertanya Pak. Oh silahkan Ibu, monggo Ibu Putri, silahkan Bu. Pak mau tanya kalau itu code blue di ruang HD itu penata laksanaannya bagaimana ya? Apno atau terjadi sesak nafas gitu bagaimana? Oh iya, siap. Di kami juga ada code blue Bu. Ya. Jadinya penata laksanaan apabila kita mengalami tadi pasien tiba-tiba sesak napas, ya pastinya kita hentikan tindakan hemodialisis ya Bu ya. Yang kedua untuk aksesnya biasanya kita klaim, kita hentikan dulu, terus kita lakukan resirkulasi di mesin. Selanjutnya kami sebagai perawat akan fokus untuk menangani kondisi pasiennya. Jadinya kita lakukan tata laksana juga sama dengan terjadi kodlu di ruangan. Tapi kita pastikan darah itu kita resirkulasi, belum kita masukkan. Kita harus lakukan tindakan dengan segera penanganan ke pasiennya dahulu. Jadi kita utamakan pasiennya daripada darah yang tadi keluar di sirkulasi ekstrakorporeal tersebut. Sama dengan adanya kodlu di ruangan, jadinya kita langsung hentikan tindakan hemodialisis, kita lakukan resirkulasi darah di ekstrakorporeal, dan lanjut kita lakukan tindakan penanganan untuk kondisi pasiennya tadi. Bila sesak napas ya pemberian oksigenasi, bila dia apno ya langsung kita lakukan CPR dengan benar sesuai SPO yang ada. Mungkin itu Bu. Baik Pak, terima kasih. Sami-sami Ibu. Itu juga teman-teman jadinya kalau pasien perawat HD itu paling gampang terjadi penurunan atau perburukan kondisi, yang pasti harus hentikan tindakan HD dulu ya. Darahnya belum kita masukkan ke pasien, yang penting kita sirkulasi dan lakukan tata laksana. Itu tata laksana sesuai dengan SPO yang sudah ditetapkan. Apabila tadi mengalami asidus metabolik atau bahkan apno ya, biasanya kita
lakukan tadi apa pemasangan intubasi dan sebagainya juga bisa di unit hati. Ya, mungkin itu ini juga di chat ada pertanyaan, saya izin tanya Pak, kalau ada henti nafas ya tadi udah ya Pak ya, Pak Ardiansyah ini atau henti jantung pada saat HD tata laksanaannya tadi udah kita jelaskan. Kenapa dalam proses ini Pak Ahmad Sahril ada pertanyaan di chat ya. Kenapa dalam proses HD ada kemungkinan terpapar formalin? Itu dari mana ya Pak? Apa dalam proses disinfektan alat pakai formalin? Oke, oke. Ini bagus sekali pertanyaan dari Pak Sahril ya. Jadinya gini, kenapa sih ada formalin? Itu sebenarnya sudah jarang terjadi Pak, karena sekarang formalin sudah tidak digunakan untuk desinfektan. Tapi waktu lampau ya, kita untuk efisiensi penggunaan dialiser ya, kita lakukan reuse di dialisernya karena dengan harga yang mahal dulu kita ada efisiensi menggunakan dialiser reuse. Nah, saat proses reuse itu ada yang menggunakan formalin. Tapi di tahun-tahun berikutnya ini kita malah sudah menyarankan untuk menggunakan single use. Ya. Tapi masih di daerah-daerah tertentu menggunakan dialiser yang reuse ya, yang bisa digunakan kembali. Nah, untuk desinfektan itu sekarang udah pakai bukan formalin sebenarnya, lebih ke renalin di kami ya Pak ya. Tapi di waktu yang lampau masih banyak di daerah-daerah yang jauh masih ada penggunaan formalin tersebut. Itu sudah kita himbau untuk tidak menggunakan formalin tersebut Pak. Mungkin itu Pak. Jadinya proses disinfektan dialiser reuse itu masih ada yang menggunakan formalin. Tapi kami dari Ikatan Perawat Dialisis ataupun Pernefri sudah tidak menyarankan, merekomendasikan penggunaan formalin. Itu case-case yang daerah aja. Ya, mungkin itu Pak Sahril. Kalau terjadi code blue gimana? Tadi sudah ya Pak ya, Pak Ardiansyah sudah kita jelaskan. Matur suwun. Ya, ada yang ditanyakan lagi Bapak? Oh, oke. Apabila terjadi code red ya. Code red itu kebakaran ya Pak ya. Nah, pastikan ya tadi sama dengan code blue ya. Kita pada proses hemodialisis itu bisa berjalan ya. Yang pasti kita selamatkan pasiennya dulu Pak. Jadinya kalau terjadi sirkulasi darah yang disirkulasi ekstrakorporeal itu biasanya kita hentikan, kita lakukan pengekleman Pak. Itu tik-tak namanya, kami tik-tak prosedur ya. Kita langsung klem di aksesnya ya. Belum kita lepas nih Pak jarumnya pembuluh AV fistulanya belum kita lepas. Kita hanya klem ya. Baik itu tetap pembuluhan juga belum kita lepas, kita klem terus lakukan resirkulasi, langsung kita tinggal pasiennya kita mesin-mesin HD yang sirkulasi tadi kita tinggal, tapi kita harus pastikan ya keselamatan dari pasiennya kita evakuasi seperti itu Pak. Pernah terjadi di daerah di ini di Banyumas ataupun apa itu terjadi kebakaran daerah di unit HD-nya. Yang pasti yaitu kita langsung hentikan tindakan hemodialisis, langsung kita lakukan klem tik-tak itu, ya, ada prosedurnya, nanti kami beri videonya ya, terus kita evakuasi pasiennya. Untuk daerah-daerah yang disirkulasi ekstrakorporeal kita abaikan dahulu. Nah setelah selesai baru kita evaluasi kondisi pasiennya, cek laboratorium, pantau kondisi pasien seperti itu. Itu untuk apabila terjadi kode red. Ya. Yeah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak? Yeah. Izin bertanya Pak. Yeah. Ini ada lanjutan bentar Pak Ardiansyah, untuk evakuasi apakah mesin masih terpasang? Sudah kita klaim tadi Pak, sudah kita klaim, sudah di mesin dengan pasien sudah terpisah, tapi sirkulasi darahnya masih bisa berjalan. Ini pasien aja yang kita
evakuasi Pak. Mesin HD tidak kita evakuasi dahulu. Ya, yang pasti kita selamatkan untuk pasien. Mungkin itu Pak. Oke, selanjutnya Ibu, monggo Ibu. Oke. Untuk Gimana, tadi silakan. kan misalkan ada pasien cold flu tadi kan Oke. sudah ini Pak kondisinya sudah membaik. Apakah itu nanti dilanjutkan untuk hajinya lagi apa ditunda Pak? Sesuai dengan evaluasi dari kita, Bu. Apabila kita itu saya dan dokter ya, otomatis kita evaluasi dari dokter. Kalau memungkinkan kondisi pasien masih memungkinkan, kita lanjutkan tindakan hemodialisisnya. Tapi bila tidak memungkinkan, biasanya kita tunda untuk tindakan hemodialisis. Nah, mungkin langsungnya kita evaluasi dulu kondisi pasien dalam 1 kali 24 jam. Bila baik, hari berikutnya kita lakukan tindakan hemodialisis lagi. Tapi sesuai dengan persetujuan dokter. Mungkin itu Bu Ima. Oke, terima kasih Izin Pak. Pak. Oke. Siap, monggo Pak John Ivan, silakan Pak. Ini Pak, biasanya kan kalau pasien-pasien kegagalan ginjal, hemodialisis rata-rata kan mungkin penyebabnya ya mungkin misalnya ada pengaruh dari pembesaran ginjal atau gimana, atau karena ada gagalan ginjal diakibatkan oleh batu. Nah, saya mau tanya nih Pak, penata laksana atau perawatan lanjutan dengan pasien-pasien hemodialisi HD dengan hepatitis, apakah disamakan perawatannya dengan yang lainnya Pak? Gimana Pak? Siap, Bapak. Ya, terima kasih Pak John Ivan. Ya. Kalau tadi beberapa penyebab ya, penyebab tadi yang dicontohkan Pak John Ivan itu apabila pasien yang mengalami gagal ginjal akibat adanya batu ataupun Ya. terjadi orogenitalia atau sistem orogenitalianya itu yang bermasalah Pak. Contoh setelah dia ada batu di pelvis atau pada ureter ya, itu sebenarnya kalau ini itu dengan baik ya, batu itu kita angkat untuk kita operasi, mungkin ginjalnya bisa pulih dengan baik. Tapi apabila batu itu udah lama kronis ya, tidak dengan lakukan tindakan operasi, lah itu akan mengakibatkan kerusakan nefron yang lain. Nah itu bisa mengalami penyakit ginjal kronis. Batu itu bisa dengan operasi dengan cepat, saya kira dia tidak harus menjalani hemodialisis lanjut. Terus yang kedua tadi untuk yang hepatitis, oke. Hepatitis ada hepatitis B, hepatitis A, hepatitis B. Nah, untuk kasus-kasus pasien yang mengalami hepatitis B, itu mesinnya kami sendirikan. Tapi untuk hepatitis C yang dilakukan desinfektan virus kuman atau virusnya hepatitis ya, itu saya kira boleh bergantian. Tapi biasanya kami tandai untuk pasien-pasien yang mengalami hepatitis. Kita homogenkan untuk kasus-kasus hepatitis. Tapi saya kita menggunakan mesin yang sendiri. Tapi untuk C dan A boleh bergantian dengan pasien yang lain. Mungkin itu Pak. Untuk hepatitis. Ya. Oke Pak. Tapi untuk yang Oke, Pak. juga kami sendirikan. Mungkin itu Pak John Ivan. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Sambil kerja ini Pak Ivan nih. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, siap-siap. Ya. Monggo silakan ada yang bertanya. Oke, untuk kasus ini ada pertanyaan dari Pak Redi. Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana dengan pasien hemodialisis dengan HIV. Tadi Bapak Ibu, perlakuan pasien HIV atau AIDS ya tetap kita lakukan tindakan hemodialisis. Yang dipastikan adalah petugas aman, nah, kan gitu, petugas aman, penggunaan APD-nya dengan benar ya. Yang kedua pastikan juga pasien kondisinya tersendirikan. Biasanya kami kasih ruang diisolasi Bapak yang jauh dengan pasien yang lain. Yang selanjutnya kita lakukan tindakan hemodialisis dengan safety. Dan kalau kami di rumah sakit kami kita sendirikan juga mesinnya. Jadi mesin HD-nya tidak boleh untuk pasien yang lain, cuma khusus untuk pasien yang HIV seperti itu. Jadi tetap kita lakukan tindakan hemodialisis itu Pak Redi. Jadi
tidak ada diskriminatif. Oh, ini pasien HIV tidak boleh HD, HBsAg tidak boleh HD, tapi boleh kita lakukan tindakan hemodialisis dengan safety. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Izin Pak, satu lagi Pak. Oh, siap, monggo Pak Ivan. Bagaimana dengan pasien-pasien dengan ibu hamil Pak? Apakah itu memang menjadi gangguan elektrolit pada janin atau gimana Pak? Ya, siap Pak John Ivan. Wah, ini Pak Ivan ini banyak pengalamannya nih. Oke. Tindakan tadi dengan ibu hamil itu sebenarnya ada dua Pak. Yang pertama itu adalah pasien-pasien HD yang mengalami kehamilan itu berisiko tinggi. Itu berisiko tinggi ke pasien atau kepada anak babynya. Maka itu banyak yang menyarankan dokter-dokter ya itu menggugurkan untuk kasus. Tapi ada beberapa yang pandangan bisa diselamatkan. Contoh di kami ada pasien HD udah 7 tahun, dia mengalami kehamilan, Pak. Maka itu kita lakukan tindakan hemodialisis dengan aman untuk pasien, baik itu aman pasien dan aman anak babynya. Itu kami biasanya melakukan tindakan HD itu seminggu 3 kali, Pak. Oke. Dan penarikan cairannya lebih sedikit daripada pasien-pasien HD yang lain. Jadi dia kita lakukan lebih kontinu, malah disarankan oleh dokter itu biasanya dilakukan tindakan HD kalau bisa setiap hari. Seperti itu. Tapi kami di HD melakukan pemantauan dengan ketat, baik itu pasien ya, kandungan pasien sendiri, keadaan umum pasien ataupun keadaan umum kandungannya. Alhamdulillah selama 7-8 bulan pasien itu melahirkan, Pak. Dan saat ini babynya juga hidup dengan sehat seperti itu, Pak. Tapi mayoritas Pak akan terjadi pengguguran Pak ya? Iya, kalau dari pandangan yang lain, apabila itu membahayakan dampaknya ke ibunya tidak fit begitu ya, kondisi Pak ibu tidak fit, kita sarankan untuk digugurkan, Pak. Seperti itu. Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini sami Bapak. Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, bila tidak ada pertanyaan, mungkin kami akhiri untuk pertemuan sore hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mungkin apabila ada pertanyaan, mungkin minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk berdiskusi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Terima kasih Pak. Matur suwun Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih.